Banyak anak muda merasa bahwa investasi hanya milik mereka yang bergaji 2 digit atau memiliki warisan. Padahal penundaan karena menunggu kaya justru adalah biaya terbesar yang harus dibayar di masa depan. Rasa intimidasi terhadap nasihat keuangan konvensional seringkali membuat generasi muda dengan gaji awal terjebak dalam siklus menabung sisa yang tidak pernah bersisa. Sehingga uang kecil yang sebenarnya berpotensi menjadi aset malah habis untuk konsumsi impulsif tanpa jejak. Masalah utamanya bukan pada nominal pendapatan saat ini, melainkan pada ketiadaan sistem yang mengubah recehan menjadi instrumen produktif secara otomatis dan konsisten. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk uang kecil bisa jadi aset. 6 langkah realistis untuk mulai naik kelas pelan-pelan. Kita perlu mendefinisikan uang kecil bukan sebagai nominal yang tidak berarti, tetapi sebagai benih mikro yang jika ditanam dalam wadah yang tepat akan tumbuh melalui kekuatan bunga berbunga yang tidak peduli pada besarnya modal awal melainkan pada durasi dan konsistensi penanaman. Langkah pertama yang wajib dilakukan sebelum memikirkan instrumen investasi apapun adalah membangun fondasi keamanan finansial melalui adaptasi aturan 50-30-20 yang realistis untuk upah minimum regional. Aturan baku tersebut seringkali gagal diterapkan pada gaji pas-pasan karena alokasi kebutuhan pokok di kota besar bisa memakan 70 hingga 80% pendapatan, sehingga memaksakan persentase ideal hanya akan memicu frustrasi dan kegagalan total. Solusinya adalah membalik logika tersebut dengan menetapkan angka absolut minimal untuk dana darurat terlebih dahulu, misalnya Rp500.000 per bulan, baru kemudian menyesuaikan pos gaya hidup dengan sisa yang ada. Dana darurat ini harus ditempatkan di rekening terpisah yang tidak memiliki kartu debit atau akses transaksi mudah agar tidak tergerus oleh godaan belanja mendadak, karena fungsi utamanya adalah mencegah utang konsumtif saat terjadi guncangan finansial kecil seperti sakit atau perbaikan kendaraan. Tanpa bantalan ini, setiap kali Anda mencoba berinvestasi, satu masalah tak terduga akan memaksa Anda mencairkan aset di saat rugi atau berutang dengan bunga tinggi yang menghancurkan kemajuan finansial bertahun-tahun. Setelah fondasi keamanan terbentuk, langkah kedua adalah memulai kepemilikan aset melalui reksadana pasar uang dengan modal di bawah Rp100.000 sebagai pintu masuk paling rendah risiko. Instrumen ini dipilih bukan karena imbal hasilnya yang spektakuler, melainkan karena stabilitas nilainya yang hampir tidak pernah turun dan likuiditasnya yang tinggi, menjadikannya tempat parkir uang yang jauh lebih baik daripada tabungan bank biasa yang tergerus inflasi dan biaya administrasi. Kesalahan fatal pemula adalah langsung terjun ke saham atau kripto tanpa memahami toleransi risiko, yang akhirnya menyebabkan panik jual saat pasar bergejolak dan trauma berinvestasi seumur hidup. Dengan memulai dari reksadana pasar uang, Anda membeli pengalaman psikologis melihat uang bekerja tanpa tekanan emosional, sekaligus membiasakan diri membaca laporan kinerja bulanan yang menjadi literasi dasar sebelum naik kelas ke instrumen yang lebih kompleks. Anggaplah tahap ini sebagai masa magang finansial di mana tujuannya adalah membangun kebiasaan dan kepercayaan diri, bukan mengejar kekayaan instan. Mekanisme perilaku manusia cenderung lemah melawan godaan, sehingga langkah ketiga mengharuskan Anda mengotomatisasi proses transfer investasi segera setelah gaji masuk untuk menghilangkan friksi keputusan. Mengandalkan niat atau menyisihkan uang di akhir bulan adalah strategi yang terbukti gagal karena kelelahan mental dan ketidakpastian pengeluaran harian akan selalu menggerogoti surplus yang seharusnya diinvestasikan. Atur fitur auto debit atau standing instruction di bank digital Anda pada tanggal yang sama dengan tanggal gajian, bahkan jika itu berarti memotong anggaran hiburan secara paksa, karena disiplin mekanis jauh lebih andal daripada motivasi yang bersifat sementara. Otomasi ini juga berfungsi sebagai filter prioritas yang memastikan masa depan Anda dibayar sebelum keinginan sesaat terpenuhi, menciptakan rasa kelimpahan semu yang memaksa Anda beradaptasi dengan standar hidup yang sedikit lebih hemat tanpa merasa menderita. Jika saldo tidak mencukupi untuk nominal target, turunkan angkanya tetapi jangan pernah mematikan fitur otomasi tersebut, karena mempertahankan ritme jauh lebih penting daripada mempertahankan besaran nominal di fase awal. Namun, ada batas matematis seberapa banyak Anda bisa berhemat, sehingga langkah keempat menuntut Anda melakukan penumpukan pendapatan berbasis keterampilan untuk memperbesar surplus yang bisa diinvestasikan. Investasi pada diri sendiri melalui pembelajaran keterampilan spesifik yang laku di pasar kerja adalah aset dengan pengembalian tertinggi bagi pemula, jauh melampaui persentase keuntungan reksadana pasar uang yang hanya berkisar 4-5% setahun. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Pendapatan tambahan ini tidak boleh dicampur dengan uang operasional harian agar tidak memicu gaya hidup yang meningkat seiring naiknya penghasilan. Sebuah jebakan klasik yang membuat orang tetap miskin meski gaji bertambah. Fokuslah pada monetisasi keterampilan yang skalabel dan tidak menukar waktu secara linear selamanya, karena tujuan akhirnya adalah menciptakan arus kas yang mandiri dari pekerjaan utama. Seiring berjalannya waktu, euforia awal biasanya memudar dan digantikan oleh kebosanan atau keraguan. Itulah mengapa langkah kelima berupa tinjauan aset tahunan mutlak diperlukan untuk menjaga arah tanpa menimbulkan kecemasan berlebihan. Tinjauan ini bukan tentang mengecek harga harian atau bereaksi terhadap berita pasar, melainkan evaluasi menyeluruh apakah alokasi aset masih sesuai dengan profil risiko dan tujuan hidup yang mungkin telah berubah.
Buat daftar periksa sederhana yang mencakup pertanyaan kunci seperti apakah dana darurat sudah mencapai target 6 bulan pengeluaran, apakah kontribusi investasi rutin masih berjalan lancar, dan apakah ada kenaikan pendapatan yang seharusnya diikuti oleh kenaikan persentase investasi. Hindari membandingkan portofolio Anda dengan pencapaian orang lain di media sosial yang seringkali bias dan tidak mencerminkan realitas utuh, karena perbandingan toksik adalah pembunuh konsistensi yang paling efektif. Jika hasil tinjauan menunjukkan stagnasi atau kemunduran, lakukan koreksi spesifik pada variabel yang bermasalah, entah itu menekan pengeluaran bocor halus atau mencari sumber pendapatan baru, alih-alih mengganti strategi investasi secara drastis karena emosi sesaat. Risiko terbesar dalam perjalanan ini bukanlah kerugian pasar, melainkan ilusi kemajuan yang disebabkan oleh peningkatan gaya hidup yang lebih cepat daripada pertumbuhan aset. Banyak anak muda yang berhasil menaikkan pendapatan namun gagal menaikkan kekayaan bersih karena setiap kenaikan gaji langsung diserap oleh cicilan kendaraan yang lebih mahal atau sewa apartemen yang lebih mewah, meninggalkan porsi investasi yang stagnan. Cara mengevaluasi apakah Anda benar-benar naik kelas adalah dengan menghitung rasio tabungan terhadap pendapatan secara berkala, bukan sekadar melihat saldo rekening yang fluktuatif. Jika persentase investasi Anda tetap sama atau malah menurun meski gaji naik, artinya Anda sedang berlari di tempat dan perlu melakukan intervensi gaya hidup yang tegas. Sebaliknya, jika rasio tersebut meningkat konsisten dari tahun ke tahun, maka Anda berada di jalur yang benar menuju kebebasan finansial, terlepas dari seberapa lambat progres nominalnya terlihat di mata orang luar. Perjalanan mengubah uang kecil menjadi aset yang signifikan memang tidak menawarkan kepuasan instan seperti membeli barang mewah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga yaitu kendali atas nasib finansial Anda sendiri. Keenam langkah ini dirancang untuk saling menguatkan dalam sebuah ekosistem di mana keamanan, kebiasaan, otomasi, keterampilan, dan evaluasi bekerja sinergis untuk mengangkat Anda dari keterbatasan gaji awal menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Jangan remehkan kekuatan akumulasi mikro yang dilakukan dengan disiplin besi selama bertahun-tahun, karena sejarah membuktikan bahwa pemenang dalam permainan kekayaan bukanlah mereka yang memulai dengan modal terbesar, melainkan mereka yang bertahan paling lama tanpa berhenti menanam benih. Sekarang giliran Anda untuk berhenti mengonsumsi konten motivasi semata dan mulai mengeksekusi langkah pertama hari ini, sekecil apapun itu, karena satu tindakan nyata jauh lebih bernilai daripada 1000 rencana sempurna yang hanya tersimpan di kepala. Silakan tuliskan di kolom komentar langkah konkret mana yang akan Anda eksekusi dalam 7 hari ke depan sebagai bentuk komitmen publik yang akan memperkuat akuntabilitas Anda terhadap masa depan finansial yang sedang Anda bangun. Di bagian 40, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 41, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 42, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 43, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 44, keputusan harian perlu diuji dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini membantu tujuan utama, atau hanya meredakan rasa tidak nyaman sesaat? Di bagian 45, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 46, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 47, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Di bagian 48, inti pembahasannya adalah mengenali pola, memutus kebiasaan yang paling mahal, lalu menjaga langkah kecil yang bisa bertahan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.